Ya Tuhan, kemampuan tangan anak laki-laki ini terlalu hebat. Bagi usianya yang masih kecil, dia berhasil membangun sendiri kompor tanah liat yang cantik dan berguna. Kemampuan tangan yang luar biasa ini sungguh mengejutkan semua orang. Nasib sepertinya selalu menghadirkan cobaan yang berat. Dan bocah laki-laki tersebut adalah seorang pemimpi yang terjebak dalam keterpurukan. Bencana yang tiba-tiba datang. Tanpa belas kasihan, pelabuhan yang dia bangun untuk melindungi dirinya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, sudut gelap kehidupan selalu ada cahaya kebaikan yang menyelinap. Dengan bantuan yang baik hati dari Paman Topi dan Bibi yang baik hati, bocah laki-laki ini dengan cepat pindah ke rumah baru secara lancar. Bocah laki-laki ini menyadari bahwa untuk membuat kehidupan berjalan dengan jalan yang benar-benar bermakna, membangun kompor menjadi sangat mendesak. Keputusannya sudah teguh. Dia segera bertindak dengan cepat dan gesit. Di dapur ada sebuah rak besi. Ini adalah kerangka dasar yang dibangun oleh anak laki-laki untuk membangun meja dapur. Anak laki-laki mengambil sebatang-batang bambu yang panjang dan lurus. Bambu itu di tangannya seperti mistar yang hidup. Dengan tepat menggarisbawahi dimensi panjang dan lebar yang diperlukan untuk meja. Dimensi telah ditentukan. Dia berjalan cepat menuju tumpukan kayu di luar rumah. Matanya tajam. Dia memilih kayu dengan cermat di antara tumpukan kayu yang menumpuk seperti gunung. Tidak lama kemudian, 4 papan kayu panjang yang teksturnya rapi dan berkualitas tinggi dipilih. Dan 4 papan kayu pendek yang sesuai dengan ukuran. Anak laki-laki menyusun 2/2 papan kayu panjang dan pendek. Palu berdentam-dentum. Paku dipasangkan dengan mantap di celah-celah kayu. Suara dentuman bergema di dalam rumah. Tidak lama kemudian, 2 kotak kayu persegi panjang mulai terbentuk. Dan kedua kotak ini adalah cetakan yang digunakan anak laki-laki untuk membangun kompor tradisional. Saat memilih papan kayu, bocah laki-laki telah diukur dengan teliti, sehingga 2 kotak diletakkan dengan rapat di sekitar rangka baja. Setelah dengan cermat merakit 2 cetakan kotak panjang itu, bocah laki-laki bergegas melanjutkan langkah berikutnya. Dia menemukan 2 batang bambu besar untuk ditempatkan di dalam rangka baja. Kedua batang bambu itu seperti bagian dalam kompor, membawa misi kunci untuk memasak dan membuat api di masa depan. Bocah laki-laki pikirannya jelas seperti cermin. Mengetahui bahwa bahkan sedikit goyangan atau pergeseran pada cetakan akan membuat usaha selanjutnya menjadi sia-sia. Bocah laki-laki membawa 4 tiang kayu lurus dan besar, lalu menancapkannya di sekeliling cetakan kotak. Namun bocah laki-laki masih belum puas. Ketelitian dan kehati-hatiannya saat itu terlihat dengan jelas. Dan kemudian mengikat 2 tiang kayu yang saling berlawanan dengan kawat besi. Setelah penguatan ini, cetakan kotak seperti benteng kecil yang kokoh dan tidak goyah. Kokoh, tidak bergetar. Untuk langkah berikutnya dari anak laki-laki, membuat dasar yang kokoh dan dapat diandalkan. Saat cetakan yang stabil bersatu dengan bingkai kokoh, proyek besar bangunan kompor anak laki-laki memasuki tahap penyelesaian baru. Selanjutnya, mulai mengisi tanah liat ke dalam cetakan. Anak laki-laki menggali tanah liat dari lereng bukit.